saya dengan angka sekian. Ya, maka dalam hal ini wajib kita memenuhinya, haram kita menolaknya. Jika kita mampu. Ya. Yang kedua, wa yustahab, dianjurkan. Berarti kalau dianjurkan, menolaknya itu tidak baik. Ya. Idza kana tawajjuhu laysa limuayyanin ka yas'ala ashkhasan katsirin. Apabila dia memohon kepada jumlah banyak orang, ya, tidak kepada orang tertentu, tapi banyak orang. Datang dia ke kita, kemudian datang dia ke teman kita, datang yang lain, ya, maka hendaklah kita bantu. Wa yubah, kita tolak dia, boleh kita menolaknya. Idza kana man sa'ala billahi yu'raf minhul kadhib. Apabila orang yang memohon, meminta dengan menyebut nama Allah, ada indikator atau diketahui, kelihatan kebohongannya. Ya, ada orang dia pura-pura pura-pura miskin, pura-pura, tapi ya kehidupannya dilihat sangat layak sekali, malahan kalah orang PNS misalnya. Ya, maka ini boleh kita tolak. Kita mau kasih silakan. Kalau seandainya kita mau tidak kasih ya silakan, tidak apa-apa. Qauluhu babu la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak ditolak orang yang meminta karena Allah. Ini umum sifatnya. Kenapa umum sifatnya? Disebabkan oleh dalil dari hadis Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala billah fa'atuh. Umum sifatnya, siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah. Umum, tidak ada rincian. Ya. Wa inna ma wajaba i'tahu ta'ziman lillahi jalla wa ala. Kita wajib memberikannya karena kita dalam rangka mengagungkan nama Allah yang telah disebutnya. Qauluhu man ista'adza billahi fa'iduh. Siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah kepadanya perlindungan. Ya. Siapa yang misalkan man ista'adza minka billahi fayajibu an tu'idhahu. Jika ada orang yang minta pertolongan, ya, dari kejahatan kita atau dari diri kita, memohon dia kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah kita lindungi, jangan kita sakiti, jangan kita apa-apain. Faman qala a'udzu billahi mink, ya, dia mengatakan aku berlindung kepada Allah daripada dirimu. Ta'ziman lillah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tujibuhu ila dzalika wa tatrukuhu. Hendaklah kamu penuhi keinginannya itu dan kita biarkan. Misalkan ada orang, ya, melakukan kesalahan misalkan, ya, lalu mungkin kita marahi dia, lalu dia mengatakan a'udzu billahi mink, ya, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Ya udah, biarin aja. Ya, kalau gitu selamat, udah. Ya, tinggalkan dia.
Lianna man ista'adha billahi faqad ista'adha bi'a'zami musta'adin bih. Karena orang yang minta perlindungan kepada Allah, dia telah minta perlindungan kepada sesuatu yang sangat agung. Ya. Di dalam kisah Jauniyah yang mana Nabi SAW menikahinya, lalu mendekati dirinya. Ketika mendekati dirinya, qalat, lalu dia berkata kepada Nabi SAW, a'udzu billahi mink. Ya. Seorang wanita yang dinikahi oleh Nabi, ketika mau berkumpul dengan Nabi, ya, Nabi mendatanginya, dia bilang, a'udzu billahi mink. Ya, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fabta'ada anha alaihi salatu wassalam. Wa qala laqad ista'adti bima'adin ilhaqi bi ahlik. Lalu Nabi SAW membiarkan dia, meninggalkan dia, jauh dari dia. Dia katakan, Nabi mengatakan, sungguh engkau telah minta perlindungan dengan tempat berlindung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ista'adat billahi minhu tarakaha alaihi salatu wassalam. Ketika wanita tadi minta perlindungan kepada Allah dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi meninggalkan dia. Ya. Maka kalau seandainya ada yang ya bilang ke semua kita kayak gitu, mungkin kita mau dimarahi dikatakan. Lalu a'udzubillahi mink. Ya. Kalau ada orang yang mau ngomong begitu, ya udah biarkan. Jangan dilangkahi dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa man da'akum fa'ajibu. Siapa yang mengundang kalian, penuhi. Amatu ahli ilmi ala anna hadha makhsusun bida'watil urs. Pada umumnya ulama mengatakan pendapat atau perkataan ini khusus dalam dakwah undangan walimahan. Wa amma sairu da'wat fahiya al-istihbab. Adapun undang-undangan makan yang lain itu dalam rangka anjuran. Ya. Datang bagus. Tidak datang ya. Namun di dalam datang kepada kondangan walimahan hukumnya adalah wajib. Ya, ini termasuk dari hak muslim kepada muslim yang lain. Idza da'ankum fa'ajibuhu. Apabila dia mengundang kalian maka penuhilah. Namun ulama mengatakan wajib memenuhi undangan itu jika tidak ada maksiat. Jika tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat dan kita tidak mampu untuk mencegahnya, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Baik. Qauluhu wa man sana'a 'alaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang membuatkan yang baik, melakukan yang baik atau membuatkan hal yang baik untukmu, untuk kalian, memberikan, menyodorkan, memberikan, menyuguhkan kebaikan. Fakafi'u. Maka berilah imbalannya. Ya. Dibalas. Man sana ilaikum ma'rufan, siapa yang berbuat baik kebaikan kepadamu, banyak. Ya, baik dari sisi kedudukan, syafaat, baik dari sisi harta, bantuan-bantuan yang lain, yang semuanya ma'ruf, fakafi'u, berikanlah mukafaah. Mukafi'u itu diimbangi.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada satu hari beliau keluar dari rumahnya, kemudian bersama Abu Bakar, kemudian Umar, dan diikuti oleh Abu Hurairah. Mereka datang kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Datang ke sana, taunya Abu Ayyub Al-Ansari tidak ada di rumah, dia berada di kebunnya. Setelah beliau mengetahui Rasulullah datang, dia sembelih seekor kambing, kemudian beliau masak dan beliau suguhkan kepada Rasulullah SAW. Setelah makan, Rasulullah SAW menitip pesan kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk datang kepada beliau. Ya, tapi pada saat itu tidak terlalu diperhatikan. Diingatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah suruh datang. Akhirnya besoknya dia datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berikan budak. Ya, beliau berikan seorang budak yang bisa membantu Abu Ayyub Al-Ansari di dalam pekerjaan rumahnya. Ya, di sini Rasulullah dijamu oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Berarti Abu Ayyub Al-Ansari memberikan ma'ruf kepada Nabi. Dan Nabi memberikan, ya, mengimbanginya dengan kebaikan yang sama. Diberikan, ya, lebih baik lagi orang yang akan membantunya di rumahnya. Jadi man sana ilaika ma'rufan fakafi'hu. Man sana ilaika ma'rufan fakafi'hu. Siapa yang buat kebaikan kepadamu, maka imbangi dengan kebaikan juga. Wal takun mukafa'atu min jinsi ma'rufihi. Hendaklah jenis yang kita berikan kepada dia sama dengan apa yang kita dapatkan darinya. In kana ma'rufun min jihatil mal, jika kebaikannya itu dari bentuk harta, fakafi'u min jihatil mal, maka berikan juga dalam bentuk harta. Wa in kana ma'rufun min jihatil jah, apabila kebaikannya itu dari sisi kehormatan, kemuliaan, kedudukan dirinya, ya, menjadi memberikan syafaat, membantunya misalkan dalam mengurus, ya, karena dia dikenal dan seterusnya. Fakafi'u min jihatil jah. Sekali kita pernah dibantu orang misalkan untuk penerimaan, ya, pekerjaan misalkan, lalu kita bisa bekerja, dibantu oleh si A untuk menjembataninya. Berarti si A memberikan kebaikan kepada kita dari sisi jah, kedudukan dia. Maka boleh jadi pada saat itu belum bisa, tapi ada saatnya kita juga berikan, ya, jah, kedudukan yang seperti itu juga, ya, memberikan syafaat kepadanya di dalam rangka mukafaah, mengimbangi, ya, apa yang telah dia lakukan. Dan begitu seterusnya. Taib. Hadis ini yang terutama di dalam bagian yang belakang. Kalau yang depan sudah jelas, ya, man sa'ala billah fa'atuhu, sudah jelas. Itu berhubungan dengan bab tadi. Taib. Lalu apa hubungannya dengan hadis yang terakhir? Hubungan hadis yang terakhir dengan pembahasan tauhid, ulama mengatakan annalladhi suni'a lahu ma'rufun yakunu fi qalbihi mailun wa naw'u tadhullulin wa khudu'in fi qalbihi wa istirwahun li hadha alladhi sana'a ilayhi al-ma'ruf. Orang yang disuguhkan kepadanya kebaikan, boleh jadi di hatinya ada rasa sedikit mail, kecenderungan, ada sedikit jenis dari unsur khudu', merendahkan diri, tadhallul, menghinakan diri di dalam hatinya, atau rasa nyaman, ya, kepada orang yang membuat kebaikan kepada kita, yang menyuguhkan kebaikan kepada kita. Nah, ketika ada hal itu, karena orang yang sudah memberikan budi kepada kita, ya,
ada rasa keterpautan kita dengan dia, ya. Ketika kita ketemu lagi, rasa kita menundukkan diri kita kepada dia karena dia sudah memberikan budinya, sehingga kita hutang budi. Nah, maka dalam hal ini wa ma'lumun, perlu diketahui bahwa mewujudkan tauhid, untuk mewujudkan tauhid, la yatimmu illa bi ayakuna al-qalbu khalan min kulli ma siwa Allah. Mewujudkan tauhid dengan pewujudan yang sempurna tidak akan sempurna kecuali dengan menjadikan hati kita ini betul-betul kosong ketergantungannya kepada selain Allah. Kalau tadi ketika orang berbuat baik ada rasa ketergantungan kepada selain Allah. Nah, sehingga pada saat itu dia merasa orang telah berbuat baik, hutang budi dia selalu diingat-ingat, ya, sehingga ketergantungan hatinya kepada selain Allah. Dengan ada ketergantungan hatinya kepada selain Allah, tauhidnya, ya, belum terwujud dengan sempurna. Nah, bagaimana cara membersihkan hati kita dari ketergantungan itu, dari rasa hutang budi ini? Maka caranya dengan cara membalas. Dia ngasih kepada saya akan kasih juga dia. Sehingga tidak ada hutang budi. Ya, ketika dia kasih ke kita, kita tidak balas, ada hutang budi kita. Nah, sekarang kita balas dengan kebaikan yang diberikannya kepada kita, budi yang diberikannya kepada kita, kita balas lagi dengan yang sama, sehingga kita draw. Ya, kalau dia sebut-sebut, ya, nah kita kan juga beri. Jadi tidak ada rasa ketundukan kita kepadanya. Ya, nah, walihada, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, fa illam tajidu ma tukafi'unahu, jika seandainya kamu tidak mendapatkan apa yang bisa kamu berikan sebagai imbalan, ya, dari apa yang telah diberikannya, fad'u lahu, maka doakan untuknya. Ya, apakah sekali doa syukran? Enggak, syukran itu apa artinya? Ya, rasa syukur enggak. Kita balas dia, kalau enggak ada, jazakallah khair. Ya, jangan ada orang ngomong aja jazakallah. Itu belum sempurna. Jazakallah itu artinya semoga Allah membalasmu. Membalas dengan apa? Jazakallahu khairan au syarran. Apakah membalas dengan kebaikan atau keburukan? Ya. Maka kalau kita berdoa sampaikan jazakallahu khairan. Ya. Nah, kalau seandainya kita tidak ada yang bisa, misalkan ada orang membawa, biasanya kalau ibu-ibu di kampung biasanya bulan Ramadan itu datang membawa kolak pembukuan, ya. Nanti lah sudah bawa pembukuan, hendaknya mangkuk sia atau yang dibawanya itu diisi pula dewa, ya. Itu namanya mukafaah. Dan ini bukan membebani, tapi ini adalah bagian dari syariat. Ya, orang datang memberikan kebaikan, tetangga kita memberikan kebaikan kepada kita, pulangnya jangan kosong. Ya, hendaklah kita berikan juga, sehingga tidak ada rasa hutang budi kita. Baik. Kalau seandainya kita tidak ada dapatkan, ya, barang dado, piti abih kulo, ya, kita berikan fad'u lahu, doakan untuknya. Sampai kapan? Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Doakan selalu. Ya, tidak hanya sekali. Mungkin di dalam kita berdoa, kita selipkan doa untuk dia. Ya Allah, si A itu telah berbuat baik kepada saya. Ya Allah, berikanlah dia kebaikan, berikanlah banyak kita doakan. Ya. Sampai kita betul-betul rasanya dengan doa kita ini sudah mengimbangi pemberian yang telah diberikannya kepada kita. Dan pemberian itu terkadang
nilainya sangat jumlahnya sedikit tapi nilainya sangat besar. Nah, untuk apa gunanya ini? Kita doakan seterusnya, ya. Liajli an yatakhallasal qalbu min athari dzalikal ma'ruf. Gara-gara agar hati kita ini bersih dari pengaruh kebaikan yang diberikan. Ya, lalu kita balas dia dengan doa yang banyak. Fatara annaka da'uta lahu biqadri tarjum minhu annaka qad kafa'tu atau qad kafa'tahu. Engkau berdoa sampai dengan seukuran yang Anda mengira bahwa Anda telah mengimbangi pemberian yang telah diberikannya. Wa hadza li takhlisul qalbi mimma siwallah jalla wa ala. Ini dalam rangka memurnikan hati ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza maqamatun la yudrikuha illa arbabul ikhlas. Kondisi yang seperti ini tidak pernah dikenal kecuali oleh orang-orang yang paham tentang keikhlasan. Wa tahqiqut tauhid, dan orang yang betul-betul mewujudkan tauhid dengan sempurna. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan Anda semuanya termasuk dari orang-orang yang betul-betul mengerti dengan keikhlasan. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yang pertama, hukum orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya terbagi kepada 3. Yang pertama, haram untuk ditolak, wajib dipenuhi. Kapan itu? Jika dia datang kepadamu khusus untuk permohonan tertentu, keperluan tertentu, dan dia tidak meminta kepada yang lain. Lalu dia katakan, saya memohon kepada Allah agar engkau memberikanku sesuatu, membantuku. Ya, wallahi saya sangat terjepit sekali, misalkan, dan yang lain. Ya, demi Allah saya sangat sekali membutuhkan. Tolonglah bantu. Nah, model itu kita wajib membantunya jika kita mampu dengan jumlah yang dimintanya. Jika kita mampu untuk melakukannya. Kalau seandainya tidak dalam bentuk uang, tetapi bentuk tenaga, misalkan, kedudukan yang kita miliki, ya, untuk berbicara kepada si A, si B, dan si C, maka kita lakukan. Yang kedua, mustahab, dianjurkan untuk memenuhi permohonannya, dan makruh hukumnya kalau kita biarkan atau tidak kita lakukan. Ya, ini yang yang kedua, ya. Jika dia meminta permohonan kepada beberapa orang dalam urusan tertentu, dianjurkan untuk memenuhinya. Kenapa? Li'umum, keumuman dari hadis. Ya. Yang ketiga, boleh kita menolak. Boleh kita menolak. Tidak makruh. Boleh kita menolak. Kapan? Jika kita melihat bahwa ini adalah bohong. Tapi kalau seandainya itu ada kebiasaan dia, gimana? Biasa ada minta ke sini, minta ke situ, minta ke situ. Kemudian kehidupannya sementara tidak mencerminkan dia adalah orang yang butuh. Malah model orang kaya. Style hidupnya, style hidup handphone 3 misalkan. Ini ada, itu ada, tapi dia meminta juga kepada yang lain. Kemana masuknya? Masuk yang kedua atau yang ketiga? Hah? Dia sebenarnya, ya, dia meminta dengan apa yang dikatakannya ada gambaran sepertinya dia tidak sesuai dengan realita. Maka dia masuk kepada yang ketiga. Boleh kita tolak. Kalau kita penuhi, ya alhamdulillah. Ya. Dan sedekah itu tidak kemana-mana, itu adalah dari kita. Untuk kita, ya. Ini 3 hal. Kemudian
Begitu juga makna dari man sa'ala billahi fa'atuhu, siapa meminta dengan menyebut nama Allah maka berikanlah. Ini dalam rangka mengagungkan ya nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki segala sesuatu. Maka ketika seorang meminta dengan menyebut namanya, hendaklah kita penuhi. Kemudian yang terakhir, begitu juga dengan isti'adzah, minta perlindungan. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita. Ya, maka hendaklah kita tinggalkan dia. Baik. Kemudian dalam hadis tentang orang yang mengajak kita untuk walimah, ya, hendaklah kita penuhi, ya, kita usahakan untuk memenuhinya jika di situ tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat dan kita tidak bisa mencegahnya, maka tidak wajib kita menghadirinya. Kemudian dalam masalah orang yang berbuat budi, memberikan budinya kepada kita, maka hendaklah kita balas budinya, ya, dengan jenis amalan yang dilakukannya kepada kita, agar seimbang, ya, agar seimbang. Untuk apa gunanya? Untuk memurnikan, membersihkan hati kita di dalam rasa hutang budi, ketergantungan diri kita kepadanya, ya, sehingga kita betul-betul bisa menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada yang bisa kita beri, minimal adalah doa. Perbanyak doa. Orang yang pernah berbuat baik kepada kita, doakan dia. Rasulullah SAW mengatakan, man da'a li akhihi fi dhahril ghaib qala al malaika wa laka mithluhu. Siapa yang mendoakan saudaranya di belakang, saudaranya tidak tahu, ya, anda misalkan berdoa, itu adalah salah satu kondisi doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita doakan, kita tahu si A dia punya masalah, lalu kita doakan, ya Allah, lapangkanlah si A itu dari masalah yang dihadapinya. Ya. Lalu malaikat mengatakan, walaka mithlu. Ya, Anda juga mendapatkan seperti itu. Apa yang kita doakan? Ya Allah, lapangkanlah rezeki si A. Malaikat mengatakan, Anda begitu juga. Ya. Ada kita ketahui orang punya hutang, ya Allah, lapangkanlah dia dari hutang, dari lilitan hutang. Malaikat mengatakan, Anda juga mendapatkan seperti itu. Berarti kita melempar dua burung dengan satu batu. Ya, tapi kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, orang lain tidak dapat. Maka doa yang paling bagus itu adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Subhanallah. Ya Allah, ampunilah dosa orang mukmin dan mukminat yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Berapa banyaknya jumlah orang yang mukmin dan mukminat. Nah, jangan kita lupakan doa, ya, sehingga kita juga mendapatkan doa yang sama. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan kita cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan. Hukum minta-minta tidak boleh, dalam agama tidak boleh minta-minta, kecuali mepet sekali. Yang minta-minta itu tanggung jawab pemerintah. Di Jakarta itu orang yang mengasihi orang minta-minta didenda 25 juta. Ya. Nabi SAW telah mengingatkan bahwa orang yang meminta-minta, dia akan dibangkitkan nanti di akhirat tidak ada qita'atul lahmin fi wajhi, tidak ada lagi daging di wajahnya.
Iya, kita harus bisa menempatkan. Nggak mesti pada saat itu juga kita balas, nggak mesti. Ada saatnya kita lihat misalkan sekarang kita ditraktir, orang kaya yang traktir kan biasa. Nah sekarang kita, Pak ayo makan Pak, sekarang saya mentraktir Bapak. Nah itu kan biasa lah, ya. Nah pada saat itu tidak ada, lepas kita dalam ketergantungan kepada orang itu. Ya tidak sudah kasih lalu kita kasih lagi, ya dia mungkin salah paham dia kan. Nah, tapi ada timingnya yang pas untuk bisa kita berikan. Baik, Ustaz, mohon maaf bertanya yang lain dari pembahasan mengenai mewudukan orang yang lagi sakit. Bagaimana hukumnya Ustaz yang sakit telah keadaan tidak bisa duduk dan berdiri, hanya bisa berbaring? Kalau seandainya memungkinkan untuk mewudukan, kita wudukan seperti wuduk biasa. Tapi mungkin atau tidak? Kalau tidak memungkinkan, maka cukup dengan tayamum. Malahan dalam Imam Bukhari dalam sahihnya dia bikin bab yang bertayamum itu ada orang yang tidak ada orang yang membantunya untuk berwudu, dia sakit, boleh dia bertayamum. Ya, tapi kalau seandainya yang berwudukan tadi dengan seperti wudu biasa, bukan wudunya dengan anduk basah, tidak. Itu melap namanya. Ya, itu bukan wudu. Tapi wudu seperti apa? Wudu itu adalah mengalirkan air, bukan mengoleskan air. Ya, mengalirkan air ke anggota wudu. Wallahu a'lam. Nih, bagaimana dengan doa anak muda? Orang yang sudah menikah doakan anak muda. Ya Allah, mudahkanlah si A mendapatkan jodoh. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan malaikat mengatakan walakabithullah. Ustaz, bagaimana pandangan syariat mengenai akhwat yang bertanya masalah agama kepada ikhwan yang akhirnya mereka saling terfitnah? Ini perlu kita cermati. Abwab, pintu-pintu godaan syaitan itu banyak. Ya, kalau seandainya sampai terfitnah, ya udah selesaikan fitnahnya. Ya, selesaikan fitnahnya cepat. Ya, ini dengan nikah. Kalau seandainya nggak bisa nikah, taunya yang wanita itu sudah punya suami, ya tentu nggak mungkin. Ya udah, jauhkan diri. Ya. Wallahu a'lam. Apakah kisah Abu Ayyub menjamu Rasulullah dengan kambing menunjukkan sunnahnya menjamu tamu dengan kambing? Enggak mesti. Ya, tapi berikan yang terbaik. Ya, itu namanya ikramud dhaif, memuliakan tamu. Bolehkah mendoakan teman berpoligami? Boleh aja. Ya. Enggak ada masalah. Itu malahan doa yang baik. Ustaz, bagaimana kalau hutang budi di mana katakan si A ingin masuk polisi atau tentara dengan bantuan si B. Setelah si A lulus, si B minta budi menikahi anak si B, sedangkan si A tidak ingin mau menikahi anak si B. Ini namanya mukafaannya nggak sama. Ya, tadi kan dia kedudukan, dia membantunya supaya dia lolos. Ya, nah nanti berikan juga seperti itu. Ya, tidak ada masalah. Ya, dan tidak boleh juga dia Anda harus bayar budi, enggak. Yang harus membayar itu kan orang yang mendapatkan kebaikan tadi, bukan dipaksa oleh yang memberikan kebaikan. Ya, kalau kayak gini dia maksa namanya. Berarti nggak ada ikhlasnya orang memberi pertama. Ya, ada batunya. Kalau udang masih tersembunyi. Suatu instansi
atau orang kaya, mahasiswa sering mengajukan permohonan dana proposal untuk acara-acara kampus. Apakah wajib instansi atau orang kaya itu membantu setiap proposal yang datang? Mungkin ia mampu, tapi yang sebanyak itu proposalnya bagaimana? Enggak. Dia lihat proposal ini bermanfaat atau tidak. Maksiat jangan dibantu, maksiat. Ya. Tapi kalau seandainya bikin orang minta proposal maksiat, khawatir ada mudarat kepada diri kita, maka kita beri untuk mencegah kemudaratan. Tapi kalau tidak, ya udah cuek aja, enggak, maaf. Lebih baik kita kasihkan ke masjid, ya, acara-acara yang banyak manfaatnya. Ana beli barang di Jakarta, lalu ana jualkan, tapi ana merasa bisa membikin barang itu. Boleh tidak ana membikin barang dengan mencontoh barang yang sudah ana beli tadi? Boleh aja, asalkan tidak membuat nama merek yang sama. Kalau membuat mereknya sama, kita buat, berarti itu memalsukan. Ya, wallahu a'lam. Sama bentuk, orang terkadang dia akan lebih nyaman dengan merek asli. Ya, kalau kita dengan merek itu kita buat lalu kita samakan mereknya, itu tidak boleh. Bagaimana dengan amalan wanita yang lagi haid? Apa boleh menghadiri suatu majlis di masjid yang boleh membaca Al-Quran kemudian menghafalnya? Pertama, fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wanita yang haid tidak boleh duduk di dalam masjid. Kalau datang pengajian, duduk di luar masjid. Ya, dia dengar pengajian yang sama. Duduk di atas di teras boleh, karena dia bukan bagian dari masjid, bukan dari dalam masjid. Kemudian membaca Al-Quran, fatwa dari Syekh Al-Albani bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh al-mushaf. Maka hendaklah dia pakai alas, sarung tangan misalkan, dia boleh. Adapun membaca Al-Quran boleh, menghafal Al-Quran dia boleh. Boleh enggak berwudu ketika marah? Boleh. Malahan itu disuruh. Orang yang marah suruh untuk berwudu, karena air memadamkan api yang ada bergejolak dalam hatinya. Wallahu a'lam. Ustaz berdoa meminta 3 hal, ilmu, rezeki, amal. Yang biasa dibaca Rasulullah setiap subuh itu, dibaca setelah salam langsung atau setelah berzikir, Ustaz? Ya, di dalam zikirnya. Setelah pertama yang kita baca apa? Istighfar. Kemudian Allahumma antas salam minkas salam. Kemudian kita ikuti yang lain. Belakangan kita sebutkan misalkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'ilman mutaqabbala. Kemudian kita juga baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan doa-doa yang lain setelah kita berzikir. Apakah boleh seorang yang cacat vokal seperti tidak bisa membaca huruf R atau huruf S dengan fasih menjadi imam sholat? Boleh. Ya, asalkan tidak merubah bacaannya. Kenapa dibedakan syirik dengan maksiat? Bukankah syirik adalah bagian dari maksiat? Iya, syirik bagian dari maksiat, tapi maksiat bukan syirik. Ya, syirik adalah maksiat, tapi maksiat bukan syirik. Yang paling besar maksiatnya adalah syirik. Bagaimana dengan seorang yang telah divonis seperti didera atau dipenjara, kemudian ketika ia mau didera atau dipukul di penjara oleh yang berwenang, lalu dia berkata a'udzubillahi mink? Bagaimana sikap petugas yang berwenang tersebut?
Wallahu a'lam. Ini adalah orang yang dihukum sudah mempelajari tauhid. Tetap dia dihukum. Ya, satu yang sudah divonis, ya, divonis karena hukuman dari yang ini, tetap dia dihukum. Apakah seorang yang melakukan bid'ah seperti melafazkan niat dalam sholat, amalan sholatnya tersebut tidak diterima Allah karena ia tidak mencontoh Nabi, padahal hujah telah sampai kepadanya? Dia mendapatkan dosa karena mukhalafatus sunnah. Sholatnya diterima jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Syarat, rukun, wajibnya terpenuhi, sholatnya diterima. Tapi dia tetap berdosa karena mukhalafatus sunnah. Ya, jangan kita mengatakan sholatnya batal. Enggak ada dalil mengatakan seperti itu atau perkataan ulama. Namun dia mendapatkan dosa karena dia menyelisih sunnah di dalam menyebutkan atau melafazkan niatnya. Wallahu a'lam. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib melihat seorang yang sholat sunat banyak antara azan subuh dengan sholat subuh, lalu dicegahnya, lalu dia katakan oleh orang tadi, ya Sa'id, apakah aku akan disiksa oleh Allah karena aku sholat beribadah? Beliau mengatakan, engkau tidak akan disiksa karena beribadah ini, tapi engkau akan disiksa karena menyelisih sunnah. Ya. Begitu juga bisa kita berikan jawaban terhadap perbuatan yang sama. Orang mengatakan, masa yasinan, baca yasin dilarang. Ya, kita tidak melarang baca yasin, silakan baca yasin. Tapi yang akan menjadikan Anda dihukum adalah disebabkan oleh menyelisih sunnah. Apa selisih sunnah? Bukan ini tempatnya untuk baca yasin. Ya, Allahu a'lam. Apa hukum menonton tukang ramal di TV? Itu apa ditonton? Ya, itu apa ditonton? Meninggalkan, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang, merupakan baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak berkepentingan bagi dirinya untuk menyaksikan itu. Kalau dia ingin menyaksikan untuk melihat bagaimana cara mereka berargumentasi, nah, kita lihat dulu diri kita ini sudah mampu untuk itu atau tidak. Kalau enggak, jangan-jangan kita dibawa tukang pancing, dibawa ikan. Ya. Nah, maka oleh karena itu kita lihat, kalau memang enggak ada kepentingan kita, oh saya lagi membahas tentang meramal dan yang lainnya, bagaimana cara membantah, apa argumentasi mereka, ya, silakan lihat. Ya, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin memberikan rincian, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu lam tuqbal salatu 40 yawman. Siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun lalu bertanya kepadanya, maka salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Dirinci, bertanya ini apa? Kalau seandainya dia datang itu mau nanyakan rumah si A di mana, ya nggak kena. Atau dia bertanya untuk berdiskusi dengan dia, ya juga tidak kena. Tapi maksud di sini adalah bertanya untuk tentang sesuatu terhadap dirinya yang akan datang. Wallahu a'lam. Bagaimana fenomena yang menggunakan kekuasaannya untuk memasukkan sanak famili orang terdekat ke instansi pemerintah? Bolehkah seperti itu? Jika dia tidak memiliki wewenang, dia tidak memiliki kepandaian, bukan ahlinya, haram hukumnya. Karena itu adalah termasuk idha'atul amanah, menyia-nyiakan amanah. Karena amanah itu kepada siapa yang mampu diberikan kepada dia. Kalau tidak, berarti kita menyia-nyiakan amanah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah.
maka memasukkan dusana dan yang lainnya dalam satu instansi yang dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, ya, maka itu hukumnya adalah haram karena kita tidak menunaikan amanah. Ustaz, dalam menjalani perkuliahan, terkadang kita mengajukan proposal ke pemerintah dengan harapan mendapatkan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Apakah hal ini juga termasuk meminta-minta yang hukumnya tidak boleh? Masuk minta-minta enggak? Masukkan proposal. Hah? Masukkan proposal termasuk meminta-minta enggak? Hah? Ah, ya udah, itu dia jawabannya. Ya, walaupun untuk pendidikan, kecuali memang kita tidak ada, orang tua kita tidak punya biaya, kita juga tidak punya biaya untuk menyelesaikan kuliah kita, ya udah kita bantuan kepada pemerintah boleh. Tapi orang kaya, orang tua kaya, keuangan ada, udah orang bikin proposal, kita bikin proposal itu enggak. Lebih baik kita iffah. Ya, kita harus diri kita punya izzah. Nah, tidak ada ketergantungan kepada orang lain. Seorang pernah bercerita kepada anak, dia pernah menanyakan kabar kondisi teman lewat SMS. Kemudian dibalas dengan jawaban, "A'udzubillahi mink." Rupanya setelah diselidiki, itu adalah nomor HP orang lain yang pernah dipinjam temannya tersebut untuk menghubunginya. Bagaimana sikap orang yang membalas SMS orang lain dengan tidak dikenalnya dengan "A'udzubillahi mink" dengan alasan khawatir sedang dikerjain? Nah, tidak perlu. Ya, tidak usah kita mempermainkan itu. Berarti kita khawatir kita jatuh kepada mempermainkan. Ada orang datang SMS-nya lalu kita balas dengan itu, enggak bagus. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya dia mempermainkan atau mengancam kita dan yang lainnya, tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Ustadz, di tempat ana dulu bekerja, pimpinan ana suka memberikan barang-barang ke ana kalau beliau pulang dari luar kota. Awalnya ana pengen segan menerima, tapi karena beliau bilang ana sudah anggap sebagai anaknya, maka ana menerima pemberian beliau. Tapi seiring waktu ana menyadari kalau pemberian itu tidaklah tulus. Sampai suatu saat beliau ingin memanfaatkan ana untuk ikut kerjasama menggelapkan dana tempat instansi ana bekerja. Ana menolaknya dan memilih untuk berhenti. Barang-barang pemberian beliau masih ada ana simpan. Ana ragu penggunaannya karena ana merasa itu bukan dari uang halal. Apa yang harus ana lakukan dengan barang-barang tersebut? Apakah harus ana kembalikan atau ana berikan kepada orang lain? Pertama, jika kita bekerja di satu instansi, pemberian yang kita dapatkan dari orang lain selama kita bekerja di instansi itu, jika orang tadi sebelum kita bekerja belum pernah dia memberikan pemberian kepada kita, maka itu termasuk ghulul, kata Nabi SAW. Ghulul itu adalah harta haram. Ya, Nabi SAW bersabda, hadiyatul ummali ghulul. Hadiah yang diambil oleh pegawai adalah ghulul. Nabi SAW juga bersabda, man ista'malnahu ala amalin wa razaqnahu rizqan fama ba'da dhalika fahuwa minal ghulul. Siapa yang kami tugaskan dan kami beri dia rezeki, maksudnya kami beri dia gaji, apa yang didapatkan melebihi dari itu, maka dia adalah ghulul. Gaji sudah ditetapkan, ya. Lalu
uang dinas, kalau misalkan dia keluar, misalkan uang jalan, uang bensin sudah dikasih. Ketika dia bertugas ke daerah A, lalu dia mendapatkan bingkisan oleh-oleh daerah A, haram dia terima. Karena itu di luar dari, dia sudah dikasih gaji kok. Ya, itu adalah ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang ghulul itu, maka ghulul itu akan dibawanya nanti pada hari kiamat. Ya. Orang yang ditugaskan dalam Sahih Bukhari, seorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Lalu ya ini mengatakan, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini untukmu, ya ini untuk saya, hadiah. Ya. Lalu Nabi SAW, coba kalau kamu duduk di rumah bapakmu atau di rahim ibumu, apakah kamu akan diberikan yang sama? Ya, seperti misalkan di antara kita ada yang bekerja di marketing. Ya, di bagian marketing, pembelian barang misalkan, lalu orang mau memasukkan barang ke sekolah kita atau ke apa, tempat kita, ayah terimalah barang saya, nanti saya kasih fee. Ya, maka fee yang kita terima itu haram. Kalau dia mau mengasih terus bagaimana? Ambil, kasihkan ke pimpinan, pemilik. Ya, ini orang ngasih tadi dari barang yang masuk ini nih, kasihkan ke dia. Ya, kalau seandainya dia ambil, itu hak dia, karena kita bekerja di tempat dia dan kita sudah mendapatkan gaji. Ya, maka tidak boleh lagi kita mengambil luar dari itu. Kalau seandainya kita tidak mampu mendapatkan gaji yang A, yang ditetapkan terlalu minim, kebutuhan kita banyak, ya keluar dari situ. Ya, tapi jangan kita mengambil harta yang haram. Ya, misalkan terkadang sebagian sekolah, ya apalagi sekolah favorit, biasanya guru, wali murid mengasih uang ke guru supaya mendapatkan perhatian kepada anaknya lebih. Ini nggak boleh guru ngambil. Itu termasuk dengan ghulul. Ya, karena kita sudah dikasih gaji dalam bekerja. Nah, cukuplah dengan gaji kita, ini sudah berkah. Lebih dari itu adalah ghulul. Apa yang dilakukan oleh orang tadi, saya tidak tahu apakah pimpinan ini adalah dia punya perusahaan itu, atau dia adalah pegawai, ya, yang pimpinan itu juga pegawai. Kalau hubungan dia dengan pimpinan sebelum pimpinan mengasih, sebelumnya dia sudah kenal, sudah saling memberi, ngasih-mengasih, itu tidak apa-apa. Pemberian yang diberikannya kita ambil karena sudah terbiasa sebelumnya. Tapi kalau seandainya yang seperti ini ada maunya, ya, maka sebaiknya kita berlepas dari barang yang telah diberikannya kepada kita. Bagaimana caranya? Ya kita hilangkan dari tempat kita. Kita kasihkan ke orang dalam rangka untuk membersihkan diri kita dari pemberian yang tidak jelas. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon penjelasannya tentang pandangan syariat tentang pemilu. Apakah hukumnya memilih atau ikut pemilu? Karena ada yang berpendapat jika tidak memilih berarti ikut membiarkan keburukan terjadi. Ini pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwa pertama yang harus kita ketahui, ulama tidak ada yang sepakat dalam masalah ini. Terjadi perbedaan pandangan ulama. Yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan. Ya, maka kita saling menghormati dalam pendapat ini. Kalau kita mengikuti yang diharamkan, silakan. Tapi jangan kita mencela orang yang berpendapat dengan pendapat yang lain. Ya, nah, kalau kita lihat juga ulama yang memberikan pendapat dalam masalah membolehkan, itu adalah kembali kepada kemaslahatan, maslahah dan mafsadah. Ya, kita sudah mengetahui bahwa demokrasi bukan dari syariat. Mengalih syariat kepada demokrasi itu adalah haram. Nah, sekarang bagaimana dengan kita hidup di daerah, di negara yang itu hanya demokrasi, tidak ada syariat? Nah, maka kita lihat, baik itu fatwanya Syekh Albani, dia melihat dalam kemaslahatan.
Kalau seandainya ada orang yang memperjuangkan Islam, dia dekat kepada Islam, ya, dia katakan kalau dia minta pendapat kepada kita mau ikut menjadi caleg, kita katakan jangan menjadi caleg, karena akan menjerumuskan dirinya kepada hal yang berbahaya. Tapi kalau seandainya dia sudah ditentukan menjadi caleg, kita tahu dia adalah orang yang dekat dengan sunnah, dia mau mendengar, menerima. Kalau seandainya yang seperti ini, kemaslahatannya ada. Ya, itulah yang dikatakan oleh Syekh Albani, ya, di dalam fatwa beliau. Nah, di Syekh Ibnu Utsaimin, orang Kuwait bertanya, ya, sekarang ini Kuwait di dalamnya banyak Syiah di dalam parlemennya, dan kemudian rijalul a'malnya, bisnismennya mereka yang memiliki kekuatan, banyak orang Syiah. Nah, ini coba dilihat dari fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin, malah dia mengatakan wajib. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya, kalau yang seperti ini, lihat kemana kemaslahatan agama kita. Kalau seandainya saya tidak tahu dengan orang siapa yang akan saya pilih, kalau seandainya kita berpandangan memilih, ya, kalau seandainya tidak ada yang mau bisa kita pilih, tidak usah kita pilih. Kalau seandainya kita berpandangan memilih, kalau seandainya kita berpandangan tidak boleh memilih, ya udah kita tidak ikut memilih, gitu. Akan tetapi jangan sampai permasalahan yang seperti ini diisukan yang menjadikan kita berpecah. Ya, kalau kita lihat sekarang orang-orang Syiah, dia sudah masuk ke dalam instansi, dia sudah masuk ke dalam di dalam parlemen. Ya, nah kita tahu orang-orang yang terkadang dibawa oleh dunia, dia akan lupa dengan agamanya, dia akan tergiur di dalam dunianya. Lalu ketika kita memilih, atau kalau seandainya kita termasuk orang yang memilih misalkan, lalu kita pilih orang yang kita rasa dia baik, ya, sesuai dengan hukum zahir, apa yang dilakukan di belakang kita tidak tahu, dia itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Jika kita berpendapat dengan pendapat yang membolehkan, termasuk juga Syekh bin Baz juga memfatwakan, ya, bahwa bolehnya memilih kalau seandainya itu dalam menegakkan syariat. Ya, silakan dilihat, dirujuk kepada fatwa Syekh bin Baz dan dipahamkan sesuai dengan redaksi yang dibaca, yang disampaikan. Jangan kita pahami dengan pemahaman kita yang punya latar belakang. Boleh jadi kita sudah punya latar belakang mengharamkan, lalu kita akan berusaha untuk mentakwil fatwa ulama. Ya, atau sebaliknya, kita memahami pemahaman yang membolehkan, lalu kita mentakwil pendapat ulama yang tidak membolehkan. Nah, biarkan. Ya, bagaimana redaksinya? Nah, kita lihat kemaslahatan. Mana kemaslahatan yang lebih baik? Kalau seandainya kita melihat bahwa kemaslahatannya tidak ikut, ya tidak ikut. Ya. Nah, di sini kita diajak untuk dewasa di dalam perbedaan. Jika perbedaan itu adalah ijtihad, ya, kita saling berbeda. Tidak bisa kita memaksakan seorang harus dengan pendapat kita, tidak. Ya. Yang harus diantara kita ada kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil dalam permasalahan ini tidak ada ulama yang sepakat. Ya, tidak ada ulama yang sepakat. Ulama besar, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, dia melihat kepada kemaslahatan. Nah, kita di sini sudah diterapkan penerapannya demokrasi, pemilu. Ya. Nah, kalau seandainya ketidakhadiran kita atau ketidakikutan kita tidak mempengaruhi sedikit pun di dalam kehidupan dan kebijakan pemerintah, kebijakan yang akan diterapkan, tidak usah ikut. Kalau seandainya la yuqaddim wa la yuakhir, kata Syekh Albani, kalau seandainya itu sama sekali tidak berpengaruh, tidak usah ikut. Tapi bagaimana kalau seandainya itu mempengaruhi? Kita tidak masuk ke dalam bagian yang memilih. Oke, yang dihitung berapa suara yang masuk, siapa yang menang dari suara yang masuk. Ketidakikutan yuqaddim wa yuakhir, berpengaruh terhadap realita. Nah, kita harus bijak dalam melihat dan berlapang dada. Ya, terkadang saya melihat di dalam Facebook
Ya, perbedaan antara kita dengan kita ahli sunnah dalam permasalahan ini kemudian dicuatkan. Ini saya melihat ada suatu hal yang tidak bijak di dalam masalah ini. Semua apa yang kita tulis ya ikhwan di dalam Facebook atau di apapun akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dalam berkata kita menyebabkan orang terpecah atau orang munculkan fitnah. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah kebohongan bagi orang yang memutarakan, menyampaikan setiap apa yang didengar. Hendaklah kita cross check dulu kebenaran dari berita itu. Benar dari si A? Benarkah yang apa yang disampaikan seperti itu? Atau ada maksud dan yang lain? Kalau sudah kita cross check kepada sumbernya, tabayun, kita mau menyebarkan, kita pikirkan dulu apakah menyebarkannya ini bermanfaat atau mendatangkan mudarat. Ya. Setelah kita memikirkan apa yang kita sampaikan ini halal atau tidak. Kalau halal, boleh kita pikirkan lagi apa dampaknya. Ya. Semua orang bisa berbuat pada saat ini. Akan tetapi hati-hati. Bahayanya kepada diri kita sendiri. Kemudian bahayanya kepada dakwah. Maka oleh karena itu, hendaklah kita tabayun di dalam masalah pemilu ini. Silakan tulisan-tulisan ada, kita diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pemahaman, ikuti dalil, ikuti apa yang Anda yakini. Ya, dengan dalil yang ada. Kaidah-kaidah yang ada dalam agama kita. Darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Ya. Kemudian dalam syariat kita adalah kita berusaha ijadul khair. Mendatangkan atau memunculkan kebaikan atau memperbanyak kebaikan dan menghilangkan kemungkaran atau memperkecil, meminimkan kemungkaran. Ya, kalau seandainya kita tidak bisa menghilangkannya, minimal adalah meminimkannya. Ini juga adalah dalam keadaan qawaid fiqhiyah yang perlu kita ketahui. Maka ini kembali kepada antum semua. Kembali, apakah kita melihat ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, dan jangan lupa coba lihat. Ya, fatwa ulama bagaimana? Pahamilah sesuai dengan redaksi yang disampaikan oleh ulama di dalam menyampaikan fatwanya. Jangan kita pahamkan dengan pemahaman yang kita sudah memiliki background yang berbelakangan, tolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh ulama. Bagaimana sikap bagaimana suap Bagaimana sikap terbaik yang harus kita lakukan pada orang-orang yang masih menganggap dakwah salaf itu tidak benar? Santunlah kepada mereka. Ya, berbuat baik kepada mereka. Ajak mereka berdiskusi dengan baik. Diskusi kita ini bukan untuk menunjukkan saya benar, tapi mengajak kepada dia agar dia mendapatkan hidayah. Kalau seandainya dia mengatakan dakwah salaf itu tidak benar, kita tanyakan dari sisi apa tidak benarnya. Apa argumentasinya? Boleh jadi dia sudah mendapatkan latar belakang yang tidak baik. Ya. Nah, lalu dia sampaikan sesuai dengan yang dia pahami sebelumnya. Nah, ini perlu kita bersihkan. Ya. Jangan kita langsung bersikap antipati dengan dia, memusuhi dia. Tidak. Tetapi kita bantu dia karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa dicintai untuk dirinya sendiri. Ya, kalau seandainya mereka masih beranggapan yang tidak baik, maka perlu kita berikan penjelasan yang baik dengan dia. Ustadz, seorang sering ana lihat di TV Roja atau Wisal ada pengobatan herbal dengan menampilkan ustadznya dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Apakah sama dengan pengobatan ini dengan mestik? Enggak. Kita lihat mestik itu apa? Mestik adalah sihir. Ya. Kalau herbal tidak. Herbal ada ilmunya. Sebagaimana Abu Muhammad menyampaikan di TV Roja itu, masya Allah, dia memang pakar dalam herbal. Ya. Malahan keilmuannya sangat luas. Allah berikan taufik kepada dia. Terkadang ini Ustadz Badru yang menyampaikan kepada saya.
Karena beliau sering dengan Ustaz Badru bahwa dia bisa mendeteksi atau mendiagnosa penyakit seseorang melalui suara, ya, melalui suara. Ketika dia Ustaz Badru dengan istrinya mau berobat, ada keluhan, dan dia belakang mendengar pembicaraan antara Ustaz Badru dengan istrinya. Ketika Ustaz Badru datang ke beliau, dia katakan, Ustaz, saya sudah tahu penyakitnya. Disebutkan, ini kan, itu kan, ini kan, itu kan. Iya, semuanya disampaikan benar. Ya. Nah, ini bukan termasuk dengan tekahun atau dukun, tidak. Tapi dia ada ilmunya di dalam melihat suaranya seperti ini disebabkan begini. Karena mendiagnosa penyakit itu ada bermacam-macam. Ada dengan mata, ada dengan lidah, ada dengan denyut jantung, ya, ada dengan telapak tangan. Ini yang pernah saya pelajari juga, ya, tentang herbal. Nah, jadi bermacam-macam cara mendiagnosa penyakit. Nah, jadi kalau seandainya perbuatan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keilmiahan, maka itu bisa boleh jadi kepada mistik. Ya. Dan alhamdulillah kita lihat Syekh Abu Muhammad itu adalah bagus dalam memberikan ilmunya, dan dalam tulisan-tulisan bukunya juga tentang herbal itu sangat bagus sekali. Sangat menguasai lah bidangnya, karena beliau juga ditunjuk kalau tidak salah di Balai POM nasional, ditunjuk sebagai tim ahli juga. Nah, ini atau di jamu atau bagaimana ya, tapi artinya secara instansi pemerintah pun beliau ditunjuk untuk sebagai tim ahli. Baiklah, ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih. Baik. Apa hukumnya orang bekerja di bank konvensional? Kita lihat, kita bagi dulu orang yang berhubungan dengan bank terbagi kepada dua. Yang pertama orang kena laknat. Yang kedua orang yang masuk dalam ta'awun. Orang yang kena laknat di dalam masalah riba adalah orang yang 4 golongan. Yang pertama memakan harta riba. Berarti kalau kita anggap dari dua pihak, yang satu meminjamkan, yang satu meminjam. Orang meminjamkan dia akan mengambil uang lebih dari apa yang dipinjamnya. Itu adalah riba. Ketika dia mengambil uang yang lebih dari apa yang dia pinjam, berarti dia memakan riba. Orang yang meminjam, ketika dia memberi, dia beri lebih dari apa yang dipinjam. Berarti dia menyuguhkan riba. Inilah kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala yang dikeluarkan Bukhari Muslim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, yang memakan riba. Berarti kalau dibawa kepada bank nasabah, yang menaruh uangnya kemudian dia ngambil bunganya. Wa mukilahu, yang menyuguhkan, berarti yang memberikan riba. Kalau di sini adalah pihak bank. Kalau seandainya personil, orang yang mengembalikan uang lebih. Wa katibahu, yang menulis. Nah, siapa yang menulis di dalam bank itu yang masuk kepada menulis transaksi riba, maka dia terkena dalam laknat. Wa syahidaihi, yang mensaksikan sebagai saksi transaksi riba, baik dia bekerja dalam bank atau dalam pihak lain di dalam pengukuhan transaksi riba, maka itu terkena dalam laknat. Adapun yang selain dari itu, yang tidak ada hubungannya langsung dengan 3-4 golongan ini, maka dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah bekerja sama
di dalam membuat dosa dan permusuhan. Maka dalam bank, orang yang menyewakan tanah atau tokonya, misalkan rukonya, itu kena bertahun. Ya, orang yang bekerja di situ sebagai sapam, cleaning service, ya, atau yang lain yang tidak berhubungan langsung, ya, masih dalam tahap dalam wa ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang yang berta'awun 'alal itsmi wal 'udwan ini jelas perbuatannya adalah dosa. Bagaimana dengan gajinya? Karena dalam gajinya itu adalah mensukseskan yang haram, maka dia termasuk harta yang haram. Maka sebaiknya ketika kita, apakah anak kita dan yang lain, kita berusaha untuk menjadikan harta kita adalah harta yang halal agar berkah. Ya, mungkin ada di antara kita atau mungkin anak kita yang mengatakan, nantilah dulu, lah dapat kerajo baru nanti baru mau keluar. Itu tidak akan dapat. Kenapa? Karena dia tidak serius mencari yang mau dapat ini. Karena ada yang nyaman. Bagaimana cara dia dapat? Keluar total. Pasti insya Allah dia akan dapat. Walaupun di situ ada tantangan dan cobaan. Yang mencoba kebenaran kita. Jangan-jangan baru keluar tahu dihadapi dengan tidak ada pekerjaan, nganggur, uang yang tadi sudah banyak, sudah mulai menipis, gitu ya. Itu cobaan. Ya. Dan setiap mukmin dia akan dicoba. Emas, ketika kita menentukan dia emas atau tidak, perlu percobaan, dites dulu. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau seandainya ada cobaan itu, harta yang sudah ada ini sebagai pembersih dalam cobaan tersebut. Ya, yang perlu kita hadapi dengan baik. Jadi cenderung harta yang didapatkan oleh orang yang bekerja di dalam bank konvensional adalah pendapatannya adalah haram. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua tadi haji. Bagaimana dengan haji dengan uang talangan? Jika dia melaksanakan haji sesuai dengan syarat, rukun dan wajibnya, hajinya sah, Pak. Tidak perlu dia mengulang lagi. Akan tetapi dia dapat dosa. Karena dosa minjam tadi. Talangan itu nggak ada yang artinya talangan syariat, nggak ada. Saya yakin 100% nggak ada talangan syariat. Ya, karena cicilannya memang sesuai dengan berapa jumlah uang. Tapi ribanya sudah diberi dulu. Ya, kasih 1.500.000 1 tahun. Untuk 2 tahun 2.400.000 misalkan. Ya. Lalu kita tanya, kenapa ini uang apa? Dibikin ADM garis miring fee garis miring ijarah. Ya. Garis miring titik-titik. Nah, titik-titik ini tidak dibuat aja riba, seharusnya kayak gitu. Kenapa? Ya, kenapa? Ketika kita tanya, ini uang ADM ini apa? Dia akan jawab, ini adalah untuk pengurusan ke Kemenak. Maka bisa kita tanyakan, kenapa berbeda 1 tahun dengan 2 tahun? Kan urusannya sama. Lalu kita tanyakan lagi, bagaimana kalau saya kasih nih store uang 25 juta? Berapa uang ADM saya? Oh enggak, gratis. Kalau lunas, enggak perlu. Ya, tapi gratis. Nah, ini menunjukkan ya ada batu di balik udang. Ya, kelihatan sekali. Ya. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Ya. Baik, saya jawab yang terakhir. Apakah bank konvensional sama dengan bank syariat? Tidak sama. Yang satu konvensional, yang satu syariat. Apakah di bank syariat itu semuanya halal? Saya katakan tidak. Semuanya haram? Juga tidak.
Ya, ada yang produknya halal, ada yang produknya masih samar-samar. Ya, itu yang bisa saya jawab. Tapi tidak sama, kepesona dengan syariat tidak sama. Sebaiknya lebih baik kita hati-hati. Ya, kalau seandainya ada diberikan, kita berikan kepada yang lain sebagaimana kita menyikapi dengan penghasilan atau pemberian yang dari bank ribawi. Adapun tadi pengobatan dengan ayat-ayat Allah kemudian dipegang, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya. Kemudian mendatangkan jin haram hukumnya. Ya, karena kita tidak boleh minta bantuan kepada jin. Adapun pengobatan yang ada di TV, ya, selain dari bentuk ruqyah yang sudah kita ketahui, itu rentan dengan hal-hal yang tidak syar'i, walaupun dinamakan dengan pengobatan syar'i. Ya, wallahu a'lam. Taib, ya silakan. Walimah, ya, boleh. Kita boleh makan di situ karena Rasulullah SAW menerima pemberian Yahudi. Yahudi adalah orang yang memakan riba, ya, maka tidak perlu ditanya. Wallahu a'lam. Taib, perlu kita silah. Enggak apa-apa, kalau itu numpang lewat enggak apa-apa. Ya, enggak. Duit yang kita ambil, ya, itu dari gaji kita. Ya, kalau enggak dia enggak dapat gaji karena memang ditransfer ke situ, gitu loh. Enggak ada masalah. Ya. Sekarang misalkan saya mau bertanya ke Bapak. Bapak punya piutang ke si A 10 juta. Lalu si A datang ke Bapak, buat kumpulan uang 10 juta. Nih saya bayar hutang saya malam tadi menang judi. Ini uangnya nih, menang judi malam tadi. Ini saya kasih. Bapak terima atau tidak? Nah, ini nih uangnya nih, belum dibuka dari ikatannya 10 juta. Hah? Diterima atau tidak? Hah? Diterima atau tidak? Hah? Dia bilang dapat dari judi malam tadi katanya. Gimana Pak? Tidak diterima? Diterimalah, kan hak uang kita. Bendanya itu tidak berfungsi. Dia dapat dari judi, itu adalah dosanya dia. 10 juta itu uang kita. Yang dia piutang, dia berhutang dengan kita. Iyalah, kalau kita mengambil jasa tidak ada masalah, karena jasa kita transfer, kita bayar kan, tidak ada masalah. Ya, yang tidak boleh itu adalah mengambil riba dan proses ikut di dalam menjalankan riba itu. Wallahu a'lam. Masih ada? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Iya, karena tadi termasuk ta'awun tadi Pak. Kamu lancarkan. Ya, kalau misalkan listriknya nggak hidup nggak bisa orang nulis kan Pak. Apa hukumnya kalau seorang mendapatkan hadiah haji atau umrah, boleh diambil atau tidak, atau diganti? Boleh diambil atau diganti. Terus pertanyaannya, apa hukumnya? Ya, ada orang ngasih kita hadiah umrah, pergi umrah. Ya, jangan nggak usah diganti dengan uang. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana dengan hadiah mobil atau umrah dari bank ribawi? Kalau ini pertanyaannya gampang sekali jawabnya, karena ada orang ngasihkan umroh gitu, hadiah, tidak ada masalah. Tapi sekarang keberangkatannya itu dari bank yang diberikan kepada nasabah tentu,
ini haram untuk diambil. Ya, ini haram untuk diambil. Wallahu a'lam. Nah, kemudian juga alhamdulillah Bapak Ibu bisa melihat kita di belakang pembangunan SD kita. Insya Allah kita programkan bulan Juni itu sudah selesai. Ada 15 lokal dan membutuhkan dana semuanya 600 juta. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Dalam bentuk uang ahlan wa sahlan. Dalam bentuk barang silahkan dibawa atau dijemput. Ya, kita bisa jemput juga. Seng sekian 10 kubik misalkan. Ya, kubik ya. Kodi. Pasir sekian kubik misalkan. Tanah sekian mobil ya. Karena masukin dengan mobil. Ya, truk. Ya, karena untuk ada penimbunan juga kita terima, silakan berkoordinasi langsung di lapangan bisa. Adapun yang mau, aduh saya dengan mentahnya aja, uangnya aja, silakan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mau mentransfer, silakan saya berikan dengan nomor transfernya BNI Syariah, walaupun 50.000 adalah khair. Mahasiswa bulan niko ambo ndak ambaliko dah, biarlah ambo nyumbang dulu, gitu kan. Nah, insyaallah bulan depan dia akan mendapat berkah, insyaallah. Ya, terus seterusnya. Silakan BNI Syariah, nomor rekeningnya 111 222 5444. Satunya 3 kali, duanya 3 kali, 4-nya 3 kali. Ya, 111 222 5444. Atas nama Yayasan Darul Iman. Atas nama Yayasan Darul Iman. Untuk konfirmasi bisa dengan nomor saya 0852. Artinya Bapak Ibu sudah mentransfer untuk secara bagi kami untuk menulis untuk administrasinya. Dengan nomor 0852 72 77 0852 72 77. Ya, terima kasih. Kalau seandainya juga semacam bahan, ya udah saya bahan langsung silakan. Kita butuhkan kayu karena pembangunan kita adalah semi permanen. Kita butuhkan kayu, kita butuhkan seng, kita butuhkan bata, kita butuhkan papan triplek, ya, kita butuhkan pasir, kita butuhkan tanah untuk penimbunan. Dan insya Allah awal semester depan seluruh anak SD kita di sini. Ya, di Sawahan tetap ada yayasan radio, kemudian TK masih ada. Di sini juga akan ada TK untuk 3 lokal, untuk penerimaan 30 orang. Dan insya Allah juga kita juga sudah ini pengurus masjid sudah mulai menggali-gali lubang. Ini rencananya kita akan memperluas 10 meter lagi ke sana, sehingga semuanya bisa lebarnya 20, ke belakangnya 10, nanti tingkat atas ibu-ibu di atas. Itu ke depan insyaallah taala pembangunan kita ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat Id kita nanti ya insyaallah di lapangan SD lebih luas. Ya insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi juga ada amplop kalau nggak salah. Siapa yang mau ada sekarang silakan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan SD kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.